Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Perkenalan, nama saya Ahmad Solekan, SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam SDN Taman Sari 01, Kecamatan Telogowungu, Kabupaten Pati. Saya merupakan mahasiswa PPG PAI Daljab Batch 1 tahun 2025 LPTK UIN Salatiga. Pada hari ini Sabtu 10 Mei 2025 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi salah satu syarat uji kinerja PPG PAI Daljab Batch 1 tahun 2025 dengan tema ketika kehidupan telah berhenti atau hari kiamat. Untuk itu, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anakku semuanya, pada pagi hari ini Sabtu tanggal 10 Mei 2025 kita akan mengikuti pembelajaran dengan tema yang ada di papan tulis ketika kehidupan telah berhenti. Untuk memimpin doa mendoakan. Belum kita belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil Islami dinah wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih Mas Angga. Selanjutnya itu mengabsen kehadiran kalian semuanya. Yang pertama, Ainaya Fatihah Hatur Rohman, Angga Fadli Zaki, Risa. Ya, pada hari ini hadir semua ya, semuanya. Selanjutnya, terima kasih atas kehadirannya. Kemudian biasakan kita cinta kepada Al-Quran. Mari kita bersama-sama mengikuti video berikut. Kita membaca salah satu surah dalam Al-Quran yang berhubungannya dengan tema, yaitu surah Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, Al-Qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah, yawma yakunun nasu kal-farashil mabthus wa taqulul jibalu kal-ihnil manfush. Fa amma man saqulat
Shadaqallahul adzim. Selanjutnya, untuk kita cinta kepada tanah air atau nasionalisme, kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Pada nasmanya bisa berdiri, kita menyanyi Garuda Pancasila mengikuti dalam gambar. Air itu merupakan sebagian dari iman. Kita sebagai orang yang beriman harus cinta tanah air. Seperti dalam jargon Kiai Haji Hasyim Asy'ari, hubbul waton minal iman. Cinta tanah air merupakan sebagian dari iman. Ya, terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk kepada tema kita hari ini, yaitu ketika kehidupan telah berhenti, atau nama lainnya dengan apa? Hari kiamat. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah kita bisa menjelaskan pengertian hari akhir atau hari kiamat. Yang kedua, kita menghafal atau memahami dalil yang berkaitan dengan datangnya hari akhir atau hari kiamat. Yang ketiga, kita dapat menyebutkan tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar datangnya hari akhir atau hari kiamat. Yang keempat, kita dapat menunjukkan sikap jujur, disiplin, dan tanggung jawab sebagai bentuk keimanan terhadap hari kiamat atau hari akhir. Itu tujuannya. Dengan tema itu untuk mengingat-ingat pelajaran kita, Pak Guru mau tanya, minggu kemarin kita membahas tentang apa temanya? Hidup damai dengan kebersamaan. Ya, terima kasih masih ingat. Berarti kamu di rumah semuanya belajar. 7 gambaran hari kiamat yang subscribe semoga dijauhkan dari dahsyatnya hari kiamat. Pertama, terjadi goncangan dahsyat. Kedua, langit terbelah dan gelap. Ketiga, bintang dan matahari kehilangan cahaya. Keempat, gunung meleleh dan terbang. Kelima, manusia seperti lawan berterbangan. Keenam, tiupan sangkakala. Ketujuh, kebangkitan dari. Kamu telah melihat video yang ada di depan. Sebelumnya Pak Guru mau bertanya, apa yang dinamakan hari kiamat itu? Hancurnya alam semesta. Ya, betul. Yang lain lagi? Banyaknya fitnah dan kerusakan moral. Ya, tepuk tangan untuk anak semuanya. Di sini bisa disimpulkan atau didefinisikan hari akhir adalah hari di mana seluruh makhluk akan dihidupkan kembali. Definisi kita akan lanjutkan. Di sini disebutkan ada 3 surah. Yang pertama surah Al-Qari'ah ayat 1 sampai 3, Zalzalah ayat 1
dan 2. Surah Al-Hajj ayat 7 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Artinya apa? Sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tidak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Dan itu 3 dalil tentang hari kiamat. Tanda-tandanya itu apa? Nah, kita lihat di video berikut. Berikut adalah 6 golongan pengikut Dajjal pada akhir zaman. 1. Yahudi. 2. Setan dan jin. 3. Pelaku seks menyimpang. Contoh tanda-tanda kecil dari kiamat. Sebenarnya masih banyak lagi. Yang pertama, munculnya orang yang jauh dari agama. Contohnya apa? Ada yang bisa? Orang yang jauh dari agama. Bukan tunjuk jari yang bisa. Orang yang jauh dari agama, contoh baleni apa? Contohnya banyak. Sangga. Ya, banyaknya wanita yang berjauh datangnya kiamat. Kalau tanda besar ini kiamat sudah dekat. Tandanya apa? Yang pertama, matahari terbit dari barat. Nah, kita akan menempelkan, ini ada 2 kelompok tanda kecil kiamat, kelompok tanda besar kiamat. Kita menempelkan sesuai dengan kelompok itu masing-masing isinya. Yang pertama kelompok 1, tidak bisa maju. Tandakan Mbak, baca dulu itu. Nah, apa baca? Iya. Iya betul. Tepuk tangan semuanya. Yang kedua kelompok 2 Mas Rangga. Saya ditempelkan di baca dulu ini masuk mana? Iya betul, tepuk tangan semuanya. Yang ketiga kelompok 3 Mbak Leni. Dulu baru ditempelkan. Pas ya, betul. Iya, tepuk tangan untuk Mbak Leni. Selanjutnya kembali ke kelompok 1 Mbak Putri. Dulu baru ditempelkan isinya. Iya betul, tepuk tangan untuk Mbak Putri. Selanjutnya kelompok 2 Mbak Fania. Ya, baca dulu baru ditempelkan. Iya, betul. Tepuk tangan Mbak Fania. Selanjutnya kelompok 3 Mbak Mesa.
Iya, bukan untuk Mbak Nesa. Selanjutnya kelompok satu lagi, Mas Jari. Baca dulu baru tandakan. Iya, bagus Mas Jari. Betul, tepuk tangan Mas Jari. Selanjutnya Mbak Elma. Baca dulu. Iya. Iya. Terima kasih Mbak Elma, tepuk tangan semuanya. Memahami dari pembelajaran tadi tentang tanda kecil dan tanda besar hari kiamat. Seperti ini tadi ya, yang pertama muncul tanda kecil, munculnya orang yang jauh dari agama, betul. Yang kedua, wafatnya ulama besar, betul. Yang ketiga, banyaknya fitnah dan kerusakan moral, betul. Yang keempat, terjadinya banyak bencana alam. Hikmah mempelajari hari kiamat berarti setelah kamu mempelajari hari kiamat itu perilakumu seperti apa yang dapat kamu lakukan, itu namanya hikmah. Pertama, siapa yang tahu hikmah hari akhir? Tunjuk jadi. Mas Rizky. Tentang hikmah beriman pada hari akhir. Yang pertama Pak, meningkatkan kesadaran untuk berbuat baik. Setelah kita mengetahui bahwa manusia itu besok dimintai pertanggungjawaban, maka apa? Kita berusaha, kita beramal yang baik, menjaga lisan kita jangan sampai berkata yang kotor-kotor, banyak melakukan kebaikan, sholat, ngaji dan sebagainya, berbakti kedua orang tua, kepada guru, itu merupakan contoh berbuat baik. Yang kedua, membiasakan hidup penuh tanggung jawab. Karena kita itu amal kita mau dipertanggungjawabkan, maka kita harus apa? Kita berusaha menjaga amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa? Amanat itu kita manfaatkan sebaik-baiknya. Tugas kelompok untuk mengajarkan tema yang telah kita pelajari tadi. Waktunya, soalnya ada 5, waktunya 10 menit. Nomor 1, dikerjakan bersama-sama. Nanti presentasi tiap kelompok ke depan. Kerjakan bersama-sama, dan yang boleh yang lain ikut menjawab ini. Mulai sekarang waktunya 10 menit. Ada 5. Satu soal berarti 2 menit. Hanya ikut itu ya supaya kelihatan semua. Ya Mas, jadi ikut sini, ikut mikir. Mas Atam ikut ya, itu dibantu temannya satu kelompok supaya bisa menjawab pertanyaan itu. Mbak Elma ikut berikan jawaban. Dari sini. Ini bisa. Ya, sama kelompok dibutuhkan.
Ada yang tidak jelas pertanyaannya? Ya, sekarang dari 3 kelompok mempresentasikan atau maju satu-satu, tiap kelompok 1 orang untuk membacakan atau mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Untuk kelompok pertama, ayo maju. Kami dari kelompok 1 beranggota Risa, Mufid, aku, Atta. Lalu, apa pengertian dari akhir menurut pemahamanmu? Jawabannya hancurnya alam semesta. Ketika itu dari Al-Quran tentang hari akhir. Al-Qari'ah tiga tulis contoh tanda kecil katanya hari kiamat. 1. Bencana alam. 2. Bencana fitnah dan kerusakan moral. 4. Tulis 2 contoh tanda besar datangnya dari kiamat. 1. Matahari terbit dari barat. 2. Keluarnya Ya'juj Ma'juj. Mengapa harus beriman pada hari akhir? 1. Mengingatkan kesadaran untuk berbuat baik. 2. Membiasakan hidup penuh tanggung jawab. Iya, terima kasih untuk kelompok 1. Pembukaan Dajjal. 2. Turunnya Nabi Isa alaihissalam. 5. Menurut semua maka kita harus beriman kepada hari akhir. 1. Mengingatkan kesadaran untuk berbuat baik. 2. Memperkuat kesabaran dan ketakwaan. Iya, terima kasih untuk kelompok 2, tepuk tangan. Selanjutnya perwakilan dari kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Maju untuk kelompok 3. Kami dari kelompok 3 dengan nama dan anggota Rizky Leni Wesaya. 1. Pengertian dari akhir menurut pemahaman. Hasilnya seluruh alam semesta. 2. Tentang satu dalil dari Al-Quran tentang hari akhir. Al-Quran, Al-Ghazal dan Al-Ghazal. 3. Tuliskan 2 contoh tanda kecil datangnya hari kiamat. Banyaknya ulama besar yang meninggal. Banyak bencana alam. 4. Tulis 2 contoh tanda besar datangnya hari kiamat. Munculnya Dajjal. Turunnya Nabi Isa alaihissalam. 5. Menurutmu mengapa kita harus beriman pada hari akhir? Kita lebih takut pada Allah, mendorong kita untuk berbuat baik. Iya, terima kasih untuk kelompok 3. Ya, selanjutnya tugas berikutnya adalah tugas mandiri atau mengerjakan tugas perorangan.
Diberi nama dulu yang atas. Tugas mandirinya sudah selesai semuanya anak-anakku? Ya, sekarang dikumpulkan. Terima kasih semuanya. Untuk selanjutnya yaitu tugas di rumah atau PR. Tugasnya apa? Tugasnya adalah kita mencari tanda kecil dan besar dari kiamat. Kita mencari tanda-tanda besar dan tanda-tanda kecil dari kiamat di internet atau YouTube atau media sosial yang lain. Kamu mencari sendiri di rumah, nanti di media sosial, terusnya dikumpulkan minggu depan. Setuju? Paham? Ya. Setelah kita mengikuti pembelajaran tadi. Ya, terima kasih anak-anakku semuanya. Setelah kita mengikuti pembelajaran dengan tema ketika kehidupan berakhir atau berhenti, maka kita dapat menyimpulkan tentang pembelajaran tadi. Yang pertama, kesimpulannya bahwa keyakinan kepada hari akhir mendorong umat muslim untuk apa? Satu, selalu mawas diri, mempersiapkan bekal amal kebaikan, menjalani kehidupan dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya, keimanan ini menjadi motivasi kuat untuk mencapai kesejahteraan di dunia dan akhirat. Ya, terima kasih atas perhatiannya, atas atensinya mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelumnya, tepuk tangan semuanya untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.